Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi baru yaitu tentang ceramah. Sebelum masuk ke materi, saya akan absensi terlebih dahulu. Pianobi 1. Hadir, Bu. Wahyu Nida. Hadir, Bu. Ovanda. Ovanda ada enggak? Anissa. Hadir, Bu. Septania. Saya, Ibu. Utria. Hadir, Bu. Syahrul. Hadir, Bu. Ya, hadir semua. Saya akan membagikan PPT. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, kita akan memulai materi baru tentang ceramah. Siapa yang tahu ceramah itu apa? Ceramah adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang isinya mengandung informasi pengetahuan atau ajakan kepada khalayak yang mendengarkan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petua secara lisan. Ada 5 ciri-ciri dari ceramah. Yang pertama, disampaikan oleh seseorang yang mempunyai sebuah keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Kan tidak mungkin ya kalau ceramah itu disampaikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan. Pastinya disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua, ceramah juga memiliki struktur yang lengkap, yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Yang ketiga, dalam pemilihan tema atau inti dari penyampaian sebuah ceramah, digunakan tema yang sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat atau kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, isi ceramah harus bersifat objektif dan jelas dan juga terbukti kebenarannya. Selalu hindari hoaks dan kebohongan. Yang terakhir, bahasa yang digunakan mudah dan sopan yang dipahami oleh pendengarnya. Sampai sini ada yang mau bertanya belum? Kalau belum lanjut. Kemudian tujuan ceramah. Ceramah itu ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu untuk memberitahukan atau informatif, untuk mempengaruhi, dan untuk menghibur. Ceramah yang bertujuan untuk memberitahu itu ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Ceramah yang bertujuan untuk mempengaruhi itu ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan pembicara, misalnya tentang tata cara hidup sehat. Yang ketiga itu ada yang bertujuannya untuk menghibur atau rekreatif. Itu ditujukan agar pendengar merasa terhibur.
Ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, atau guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan khusus lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Contoh dari hubungan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Misalnya dalam sebuah ceramah diambil topik manfaat penghijauan. Tujuan umumnya kan pasti untuk mengajak untuk melakukan penghijauan. Kalau tujuan khususnya, pendengar memperoleh keyakinan tentang manfaat penghijauan. Pendengar mau mengikuti program penghijauan dengan baik. Seperti itu. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi ceramah, yang ketiga penutup. Pendahuluan, bagian ini berisi pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Di bagian pendahuluan ini ada 2, pembuka dan pengantar. Bagian pengantar itu mengarahkan pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Di bagian isi ceramah ada inti dan gagasan. Berisi paparan dari penceramahan, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Yang ketiga, struktur penutup. Pada penutup ini berisi kesimpulan dari isi ceramah, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Unsur-unsur dalam ceramah. Unsur-unsur dalam ceramah itu ada 5. Yang pertama penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan pada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga, materi. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat, metode ceramah. Ada empat metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materinya. Yang pertama secara impromptu. Itu merupakan metode ceramah tanpa ada persiapan sebelumnya. Penceramah akan menyampaikan ceramah sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan tidak ada bantuan dalam bentuk naskah atau apapun. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal adalah metode ceramah di mana sang penceramah sudah melakukan persiapan
dan kemudian menghafal ceramah yang akan disampaikannya. Yang ketiga ada membaca naskah, adalah metode ceramah dengan membaca naskah yang lengkap sebelumnya. Jadi saat ceramah itu membawa naskah. Yang keempat ada ekstemporan, merupakan metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Catatan tersebut bisa digunakan sebagai panduan dari penceramah ketika menyampaikan ceramahnya. Jadi membawa catatan tapi tidak semuanya, tidak seperti metode membaca naskah hanya berupa poin-poin saja. Yang kelima, media. Media ceramah, alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah saja, tetapi sudah bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung, bisa direkam sehingga pendengar juga bisa mendengarkan melalui internet atau televisi atau radio, sehingga tidak perlu untuk tatap muka secara langsung. Cukup sampai situ saja materinya, karena ini baru materi awal, jadi belum semuanya. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Apa? Mau tanya apa? Perbedaan antara pidato dengan ceramah itu apa ya, Bu? Oh iya. Perbedaan antara pidato dengan ceramah. Kalau pidato itu menyampaikan gagasan ide hasil pemikiran pribadi atau kelompok secara umum, yang mana gagasan tersebut sifatnya baru dan tujuannya untuk memberitahu tentang gagasan tersebut. Kalau ceramah menyampaikan nasihat dan ilmu agama oleh seorang yang berkompeten, biasanya itu disampaikan perkara yang ada di Al-Quran, hadis, dan qiyas, bukan hasil pemikiran pribadi, dan tujuannya agar pendengar mau mengamalkan agama secara sempurna dan menjadi insan yang bertakwa. Seperti itu, apakah sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ya. Kemarin saya sudah memberi tugas untuk mencari teks ceramah singkat ya yang sederhana, terus saya minta untuk dicari bagian-bagiannya, strukturnya. Ada yang sudah mengerjakan? Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ya, coba dibacakan beserta struktur-strukturnya. Baik, Bu. Yang pertama, struktur teks ceramah pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat-Nya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul untuk menimba ilmu bersama-sama pada hari yang cerah ini. Sholawat serta salam kita persembahkan kepada Nabi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang kedua, struktur teks ceramah bagian kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang jodoh. Seperti yang kita ketahui, jodoh merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana firman-nya dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Maka dari itu, pilihlah seseorang yang bisa memaafkan kesalahan kita, walau sebesar apapun. Pada hakikatnya, semua orang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Namun, toleransi juga memiliki batasannya sendiri. Pilihlah dia yang bisa menerima kita apa adanya. Dan yang terakhir, pilihlah dia yang bisa mengajakmu pada rahmat-Nya. Dia yang bisa mengajakmu dalam hal kebaikan patut dipilih untuk menjadi pasangan. Bagian penutup. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah pilihlah jodoh yang baik, akhlak dan agamanya. Karena itu merupakan kunci utama agar kita bisa senantiasa berada di jalannya. Dan insya Allah menjadi hal yang dirahmati setiap waktunya. Cukup sekian ceramah singkat hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Bu. Ya, itu sudah lengkap, bagus ya punya Pia. Itu di penutup juga sudah ada kesimpulan, terus ada ucapan permintaan maaf dan ada salam penutup. Itu strukturnya sudah lengkap. Jadi ceramah itu memang strukturnya harus lengkap seperti itu. Kalau tidak lengkap tidak bisa dikatakan sebagai teks ceramah. Dan teks ceramah itu juga pasti biasanya ada dalil-dalil seperti itu sebagai penguat isi dari ceramah itu. Nah, seperti itu. Sekarang sudah tahu kan bedanya ceramah sama pidato. Kalau pidato itu menyampaikan gagasan, ide, hasil pemikiran sendiri. Itu tujuannya untuk memberitahu. Kalau ceramah itu berisi tentang keagamaan dan tujuannya untuk mengajak ke hal yang lebih baik. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan kelas pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang kebahasaan dalam teks ceramah. Bisa belajar terlebih dahulu, biar besok bisa nyambung, tidak diam seperti ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.